susah dapatkan anak. Dalam proses sudah dapatkan anak tersebut, ternyata Nabi Ibrahim pun harus meninggalkan anaknya dalam dakwah, dalam menyampaikan ajaran-ajaran ketauhidan kepada umat manusia. Makanya ibu pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim meletak istri dan anaknya biwadin ghair zi zar'in inda baitikal muharram. Satu tempat, satu lembah yang sangat gersang. Kalau bahasa saya, kalau jengking beda anda hidup di situ. PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Ya, beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Muharram, awal tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Kita baru saja saudara-saudara kita yang melaksanakan haji selesai dengan wukufnya, selesai dengan proses. Kita pun baru selesai melaksanakan ibadah kurban. Ya, kita menyembelih kurban. Semua ibadah itu sebenarnya ada nilai filosofi dan nilai kebaikan bagi kita. Intinya adalah berbicara dan bercerita tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tema kita mengambil teladan dari Nabi Ibrahim untuk melahirkan anak generasi tangguh di era saat ini. Karena memang Nabi Ibrahim walaupun kisahnya kisah lama, tapi itu subhanallah banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Makanya pemirsa dan ibu ya, kita tengok dalam sholat kita, itu kan sholat nih. Di tahiyat akhir itu kan ada disebut dengan tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir itu hanya ada 2 nabi saja yang disebut untuk kita baca. Ya, dalam tahiyat akhir kita paling akhir ya bacaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi ada 2, ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim adalah teladan yang paling sempurna, teladan yang paling baik. Kalau bahasa sejarahnya beliau dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau bapaknya para manusia, Nabi Adam alaihissalam. Ya, tapi kalau bapaknya manusia Abul Anbiya ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dari Nabi Ibrahim lah lahir 3 agama besar yang kita kenal. Yang kita kenal sekarang bersama kita agama Islam, kemudian dari Nabi Ibrahim juga lahir agama Nasrani dan Nabi Ibrahim juga lahir agama Yahudi. Semua terlahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena anak keturunan beliau melahirkan 3 agama besar ini. Makanya dalam agama kita, dalam Islam, itu kita dikoneksikan, kita dihubungkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim lah yang mengawali untuk mengenal tauhid dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awal sejarahnya pemirsa dan ibu ya, sebelum kita masuk tentang bagaimana melahirkan generasi tangguh, awal sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak kenal dengan Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhan itu? Dia tidak tahu. Makanya Al-Quran itu kita tahu, beliau mencari jati diri macam mana bentuk Tuhan itu. Dia lihatlah matahari, wah ini nampaknya Tuhan. Bercahaya dan besar, memberikan rasa panas dalam kehidupan kita. Dianggap itu Tuhan. Falama afalan qala, kemudian lama kemudian datang malam, loh kok hilang Tuhannya? Mulai agak ragu-ragu Tuhannya kepada matahari. Kemudian setelah itu datang lagi bulan. Ketika datang bulan baru nampaknya inilah disebut dengan Tuhan. Kenapa? Beda dengan siang tadi. Siang tadi panas. Ini bulan sejuk, nikmat dan besar. Maknanya inilah Tuhan. Berputar jalan waktu sampai masuk pagi, hilang pula Tuhan itu. Mana Tuhan ini? Kemudian baru lagi kesimpulan, oh ternyata Tuhan bukan matahari, Tuhan bukan bulan. Tapi Tuhanlah alam ini. Ya, ternyata juga tidak menemukan jati diri sesungguhnya. Baru diambil kesimpulan, oh ternyata Tuhan yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan bumi. Maka beliau yakin kuat 100%, 100% bahwa Allah lah yang mengatur peredaran bumi, Allah lah yang mengatur peredaran langit yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga beliau betul-betul bertauhid dan mengarahkan keyakinannya kepada Allah SWT. Dan pemirsa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena keyakinan itulah Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim dari berbagai macam ujian. Karena ketika beliau lahir, beliau punya ayah namanya Azar. Pemirsa ya ibu, Azar. Azar itu dalam sejarah Al-Quran dan sejarah Islam juga dikenal sebagai seorang ahli pahat. Pokoknya kalau dia buat patung langsung jadi Tuhan. Saking hebatnya dia buat patung. Begitulah kira-kira. Dan itu paman atau bapak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim lahir itu sudah ya langsung bertemu dengan berhala. Maka Nabi Ibrahim merasa aneh, merasa lain, merasa kurang sedap. Makanya tadi dia cari Tuhan. Dan ketemu alhamdulillah. Dan ketika itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim agak unik, agak aneh. Masa orang kok nyembah berhala yang tidak telah bercakap, yang tidak telah berbuat. Padahal Allah ingatkan, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum.
sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu, bukan yang kita ciptakan. Kalau berhala itu kita ciptakan. Makanya karena keyakinan beliau pada tauhid kepada Allah, dengan itulah Raja Namrud ketika itu dan juga keluarga-keluarga daripada ayahnya Azar yang menyembah berhala mulai agak curiga dengan Nabi Ibrahim. Apalagi ketika Nabi Ibrahim diajak jalan. Diajak jalan Raja Namrud untuk keluar. Tapi Nabi Ibrahim ketika diajak beliau katakan, ini sakit, maaf aku tidak bisa ikut, aku sedang sakit. Padahal dia tidak sakit itu, cuma dia sakit dengan orang yang berhala itu. Orang pergi galok, Raja Namrud pergi, Azar ayahnya pergi, banyak petinggi-petinggi ketika itu pergi semua. Yang tidak pergi hanya Nabi Ibrahim karena beliau merasa dirinya sakit. Nah ketika orang pergi galo-galo, Nabi Ibrahim yang berada di rumah, dia hancurkan semua berhala. Ada yang mengatakan sampai 370-an berhala. Dia hancurkan galo. Yang dia dihancurkan cuma seko yang paling besar. Ya. Kemudian dengan palu yang dihancurkan semua berhala tersebut. Palu yang dihancurkan, kapak yang dipakai tadi digantung di leher patung yang paling besar. Datanglah Raja Namrud melihat. Ternyata keadaan berhala sudah hancur. Lebur. Marah Raja Namrud. Ketika marah Raja Namrud berkata, rasa-rasanya tidak ada orang lain yang merusak berhala kecuali engkau Ibrahim. Nabi berkata, jangan tanya saya, itu tanya sama patung yang di lehernya ada palu. Dia yang menghancurkan. Raja Namrud marah. Kurang ajar, tidak mungkin berhala, tidak mungkin patung bisa bercakap. Akhirnya Ibrahim balik. Karena menganalogikan, berkata, kalau dia tidak bisa bercakap, kalau tidak bisa membela diri, kenapa engkau sembah orang model itu? Karena namanya raja yang tidak bisa salah, kalaupun dia salah tetap harus benar, dia marah. Tidak bisa, engkau telah menghancurkan dan engkau harus hukum. Kata Ibrahim, kalau itu perintahmu silakan. Akhirnya Nabi, karena ketika itu api yang menjadi pembakar besar, api yang bisa menghancurkan, Nabi Ibrahim pun dibakar oleh Raja Namrud. Tapi karena kekuatan tauhid daripada Ibrahim kepada Allah, membuat beliau tidak sedikit pun terbakar oleh api yang seharusnya menghancurkan. Kenapa? Allah firmankan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Dan alhamdulillah kayu bakar yang besar habis. Tapi Nabi Ibrahim tetap hidup dan tetap sehat dan tetap selamat. Apa yang membuat demikian? Tauhidnya, akidahnya, dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Keyakinan yang lain, ini yang kita ambil tentang generasi saat ini. Keyakinan yang lain ketika beliau sudah tahu itu perintah Allah, tidak pakai dibelok-belokkan lagi, jalankan langsung. Kita kan tahu kisahnya ya, dalam Quran surah As-Saffat. Nabi Ibrahim paling payah dapat anak. Ya, ketika beliau nikah dengan Sarah, kemudian Sarah mengizinkan untuk mendapatkan Hajar, dapat beliau Siti Hajar. Hajar itu adalah seorang perempuan budak hitam. Ya, jauh cantiknya Sarah berbanding Hajar. Bahkan ada yang mengatakan Sarah itu adalah titisan bentuk daripada Nabi Yusuf. Dari Sarah lah lahir keturunan Nabi Yusuf yang ganteng, yang cakep. Karena Sarah itu cantik. Tapi Hajar adalah budak hitam. Ya, tapi alhamdulillah beliau memang tidak pada kulitnya, tidak pada bentuknya, tapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bersama Hajar, susah dapatkan anak. Dalam proses sudah dapatkan anak tersebut, ternyata Nabi Ibrahim pun harus meninggalkan anaknya dalam dakwah, dalam menyampaikan ajaran-ajaran ketauhidan kepada umat manusia. Makanya ibu pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim meletak istri dan anaknya biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Satu tempat, satu lembah yang sangat gersang. Kalau bahasa saya, kalau jengking beda tidak hidup di situ. Panas, tak katik minuman susah. Tapi Siti Hajar sebagai seorang ibu, ditambah pula Nabi Ismail yang kecil yang masih bayi, harus ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena berdakwah. Ya, susah dapat anak, ditinggalkan pula berdakwah. Dalam berdakwah, ibu yang dirahmati Allah pemirsa, Nabi Ibrahim tidak berlepas dari doanya. Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Sekalipun dia jauh dari anaknya, sekalipun dia jarang ketemu anaknya, tapi mulut Nabi Ibrahim tidak pernah lepas. Setiap dakwah, setiap ibadah, doanya, ya Allah, anugerahkan aku anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ibu, bapak yang terhormati Allah, pada prosesnya, falamma balagha ma'u sa'ya, lah sudah panjang perjalanan dakwah beliau, balik ke rumah. Ya, ingin ketemu dengan anaknya, ingin bicara. Baru semalam tidur di rumah sama anaknya, mimpi aneh pula tadi malam. Dia katakan, anakku ini arafil manam ani adbahuk dalam Al-Quran. Nah, tadi malam ayah mimpi untuk menyembelihmu. Ini baru tadi malam, baru semalam tidur dengan anaknya. Tahu-tahunya langsung bercakap aneh-aneh kepada anaknya. Dia bilang, ini arafil manam ani azbauk. Nah, tadi malam ayah tidur
kemudian ada perintah Allah dalam mimpi itu untuk menyembelihmu. Kalau bangsa kita ibu ya, bapak jarang ke rumah, jarang ketemu, nelpon pun tidak pernah, tahu-tahu minta nyembelih ayah gilo, ayah stres. Kira-kira betul ya. Tapi ini subhanallah tangguh, anaknya tidak ada masalah. Bahkan ketika bapaknya ngomong itu, Nabi Ismail AS tidak marah, tidak melawan, bahkan tidak pakai pikir-pikir. Kenapa? Karena tauhidnya kepada Allah dan ketangguhannya sangat kuat. Apa kata Nabi Ismail ketika ayahnya bilang, ya aku bermimpi menyembelihmu. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau diktator, pakai tanya jawab. Fanzur ma'zatara. Kalau macam itu macam mana pendapatmu anakku? Jadi bertanya dulu, tadi malam ayah mimpi menyembelihmu. Fanzur ma'zatara. Bagaimana pendapatmu anakku? Subhanallah, lama agak beberapa menit ya Nabi Ismail menjawab, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, lakukan apa yang menjadi perintah kepadamu. Insyaallah engkau akan menemukan aku dalam keadaan sabar. Bayangkan ibu ya, anak yang jarang ketemu dengan ayahnya, ayah yang jarang ketemu anaknya, tapi dengan kekuatan doa, subhanallah, terjadilah anak yang soleh dan baik. Sebetulnya dengan kita kok sering ketemu dengan anak, tapi doanya kurang, kata-katanya banyak, perbuatannya kurang. Karena ingat, orang katakan anak kita agak lama memahami kata-kata kita, tapi cepat mengikuti perbuatan kita. Nabi Ibrahim begitu. Tidak banyak bertemu dengan anaknya, temu beda. Tapi perbuatannya, akhlaknya, doanya terus dipanjatkan. Dan itulah menjadi kekuatan. Sehingga Nabi Ismail menjadi anak yang saleh, anak yang baik, anak sempurna. Ditambah pula dengan ibunya ibu ya, Siti Hajar. Ketika ditinggalkan di Wadin Bghairi Zarin inda Baitikal Muharram, tempat yang sangat gersang tadi, Siti Hajar tidak diam baik. Kalau sekarang kan sudah tinggal suami lah pening kepala. Ikan bu ya, lah pening kepala. Kemudian ya kalau ada TikTok, mau komen TikTok tulah. Ini Siti Hajar tidak. Beliau semangat. Makanya dalam proses haji ibu, sa'i itu, lari-lari dari Safa Marwah itu gawenya Siti Hajar. Apa yang dicari? Mencari air minum untuk anaknya. Ya, sehingga alhamdulillah Nabi Ismail mengentakkan kaki dan keluar dari Zamzam. Sekarang menjadi sumber air Zamzam di kota Mekah. Itu sa'i. Larinya Siti Hajar dari Safa ke Marwah 7 kali keliling. Banyak putaran beliau. Beliau minta sama Allah dan Allah berikan kebaikan. Jadi maknanya ketika dalam kesendirian, jangan sampai sebagai seorang ibu tidak tangguh dan kuat. Tetap harus tangguh, tetap harus kuat. Inilah teladan dari keluarga Ibrahim dalam menumbuh kembangkan ketangguhan generasi yang baik. Istrinya mantap, suaminya mantap, dan anaknya pun mantap. Ibu, pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin proses haji, melontar jumroh, itu 3 proses, 3 jamarat. Dan 3 jamarat itu 3 orang yang kita kisahkan pada hari ini. Kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Jadi kisahnya ibu, ketika Nabi Ismail ingin disembelih oleh ayahnya, sudah ditaruh di atas tempat penyembelihan, benutulan yang dipotong, ya Allah firmankan, fafadainahu bizabin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang sangat besar. Waktu nak disembelih ibu, prosesnya itu berbagai macam cara setan menggodanya. Supaya apa? Supaya Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak melaksanakan itu. Datang setan ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, anakmu satu-satunya, susah kau dapat. Masa tiba-tiba kau nak bunuh? Kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Jangan dekat-dekat oleh setan. Maka itu Nabi mengambil batu dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan melempar setan. Rasanya kurang mempan menggoda Ibrahim, datang lagi menggoda Siti Hajar. Ya, wahai Siti Hajar, anak satu-satunya, anak yang kau paling sayang. Lama kau nunggu dapat, tahu-tahunya minta disembelih. Bilang sama Ibrahim, jangan, karena ini anak terbaik. Siti Hajar menjawab, wahai setan, ini perintah Allah. Kami ikhlas menjalankannya, kami tangguh untuk menegakkannya. Siti Hajar pun mengambil batu dan melempar setan sambil berkata, Bismillahi Allahu Akbar. Dan setan pun lari. Tak cukup sampai sana ibu ya. Rasa-rasanya kurang nih. Bapak tak kena, mak tak kena, coba-coba anak. Ya, maka setan mulai mendekati Nabi Ismail. Dikatakan, Ismail, kau anak satu-satunya, anak paling baik, anak paling bagus. Masa kau nak sembelih, lolonin kau. Bilang sama ayah kau, jangan. Tapi Nabi Ismail pun berkata, wahai setan, ini perintah Allah. Kami ikhlas untuk menjalankan, kami ikhlas untuk menunaikan. Subhanallah, Nabi Ibrahim pun mengambil batu dan melempar setan dan mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Dan setan pun lari. Dan itulah proses jamarat yang kita kenal. Dan dari keluarga inilah ibu, mati Allah, ada keteladanan, ada ketangguhan dan kekuatan. Yang Nabi Ibrahim dengan semangat doanya, semangat akhlaknya, yang ibu semangat perjuangannya, kemudian anak semangat solehnya. Mudah-mudahan kita mampu mengambil teladan dan pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim untuk melahirkan generasi tangguh kehidupan kita saat ini insya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Baik, itu pengantar kita pada hari ini Ibu ya. Mungkin bagi ibu-ibu yang ingin bertanya nanti di segmen selanjutnya ya, kita buka pertanyaannya. Tetap bersama kami pemirsa di rumah dalam program acara UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Toibah, Ya Toibah, Ya dawal ayana istaqnalik wal hawa nadana wal